Aksi pelaku curanmor terekam CCTV saat beraksi di perumahan Dengklok Permai, PDP Blok E, Kecamatan Rengkas Dengklok, Karawang. Kedua pelaku berboncengan sepeda motor mengincar motor yang terparkir di depan rumah. Saat satu pelaku berusaha merusak kunci sepeda motor, tiba-tiba warga meneriakinya maling. Spontan keduanya panik dan melarikan diri sambil menodongkan senjata api ke arah warga. Meski warga sempat mengejar, namun pelaku lebih dulu tancap gas melarikan diri. Kita mau ke warung, tetapi melihat dua orang yang mencurigakan, yang satu di sebelah sana, yang satu sudah masukin kunci T ke sini. Dari yang pertama itu dia mungkin kurang melihat, itu ada 2 kali yang pertama. Dan yang kedua yang dia lihat, motor saya ada dibengkokkan seperti ini, lalu sempat diangkat. Itu kalau misalnya beliau tidak keluar 5 menit kemudian, mungkin motor saya sudah terbawa gitu. Warga mengaku sudah sangat resah akibat maraknya aksi pencurian sepeda motor di kawasan ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 buronan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital kembali dibekuk polisi. Ketiga DPO tersebut berperan sebagai pemilik dan pengelola ribuan situs judi online. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 3 buronan kasus judi online saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri. Ketiganya berperan sebagai pemilik serta pengelola ribuan situs judi online. Agar tidak diblokir pihak Kementerian Komunikasi dan Digital RI, mereka meminta bantuan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Selain menangkap pelaku, penyidik turut menyita barang bukti 3 ponsel, 3 kartu ATM, serta uang tunai senilai 600 juta rupiah yang terdiri dari mata uang rupiah dan mata uang asing. Adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Hingga kini Polda Metro Jaya telah menangkap 22 orang tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Penyidik masih memburu 3 DPO lainnya berinisial A, J, dan BS. Dari Jakarta, Helmi Sengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan permukiman warga tergenang banjir rob di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat sejak 3 hari terakhir. Sementara di Bogor, Bendung Katulampa siaga 3 setelah hujan deras mengguyur kawasan puncak. Lebih dari 1.800 kepala keluarga di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, KA Bekasi, Jawa Barat terdampak banjir rob yang menggenangi permukiman mereka. Banjir yang tak kunjung surut membuat sebagian warga terpaksa menghentikan aktivitasnya. Meski banjir sudah 4 hari, warga belum tersentuh bantuan. Ini udah berapa lama, Pak? 3 hari. Udah 3 hari ya? Ganggu aktivitas nggak sih, Pak? Sangat-sangat mengganggu. Oh, mengganggunya di dalam apa aja nih? Ya, dalam hal apa? aktivitas susah, ribet, usaha juga jadi terhambat. Pendapatan juga. Pendapatan berkurang. Oke. Ini udah kena penyakit nggak sih? Ada sih gatel-gatel. Gatel-gatel ya? Iya. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, Bendung Katulampa memasuki status siaga 3 setelah lonjakan debit air akibat hujan di kawasan puncak. Sebelumnya kondisi debit air berada dalam status normal 40 cm hingga naik secara bertahap hingga 100 cm. Petugas mengimbau warga di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada. Meski kondisi ketinggian air telah berangsur turun, petugas jaga terus melaporkan kondisi cuaca di kawasan puncak agar bisa diantisipasi di kawasan hilir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran akibat korsleting listrik melalap 50 rumah di Kebonjeruk, Jakarta. Sementara di Selat Madura, kapal bermuatan CPO ludes terbakar hingga tenggelam. Api melalap permukiman padat penduduk di Jalan Asofa, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sulitnya sumber air disertai banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap 50 rumah warga.
Petugas damkar dibantu warga berjibaku memadamkan api. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Selang 2 jam api bisa dipadamkan setelah 26 unit mobil pemadam kebakaran gabungan dari Jakarta Barat dan Selatan diterjunkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara di Jalan Register 2 Jakarta Utara, satu rumah terbakar hingga menyebabkan pemilik rumah Abdul Hamid 70 tahun tewas terjebak api. Jasad korban ditemukan petugas dalam kondisi telungkup di kamar mandi. Menurut warga, saat kejadian korban tengah tinggal sendiri di dalam rumah. Hingga kini Polsek Koja Jakarta Utara masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menyebabkan tewasnya pemilik rumah. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari kapal yang terbakar di perairan Sambilang, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian kapal yang terbuat dari kayu. Melihat api membesar, nelayan dibantu warga berupaya menyelamatkan 17 anak buah kapal ABK yang sempat terjun ke laut menyelamatkan diri dari kobaran api. Menurut ABK, mereka berangkat dari Kalianak, Surabaya menuju Pelabuhan Umum PLTU Gresik untuk mengais sisa minyak kelapa sawit mentah di CPO kapal Tongkang Kapuas 273. Saat hendak kembali berlayar menuju Surabaya, salah satu ABK mengisi bahan bakar dalam kondisi mesin kapal masih hidup. Percikan api yang menyambar tabung stok bahan bakar membuat api membesar dan meludeskan muatan dan badan kapal. Nggak sempat sama sekali, cuman bisanya nungguin pertolongan aja. Dalam mas? Dalam banget Pak, apalagi pas waktu itu air lagi pasang. Akibat kebakaran, 17 ABK mengalami luka bakar ringan dan dilarikan ke Puskesmas Soca. Usai mendapat perawatan medis, belasan ABK dibawa ke kantor Satpol Air Polres Bangkalan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Petugas rescue pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi ular jenis sanca di atas tembok pembatas sebuah pabrik di Jalan Suci Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Dengan menggunakan alat capit dalam waktu 10 menit, ular sepanjang 4 meter berhasil dievakuasi. Evakuasi ular dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan dari petugas keamanan pabrik dengan keberadaan ular yang cukup besar di sela kawat berduri. 5 personel rescue damkar sektor Ciracas diterjunkan untuk mengevakuasi ular. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral rombongan pengendara sepeda motor melintasi jalur mobil di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Mereka melaju pelan dan nyaris menutup jalur cepat tersebut. Ironisnya, selain berada di jalur yang tidak semestinya, sebagian besar tidak mengenakan helm. Sontak aksi ini mengundang keprihatinan warganet. Pihak Polres Bangkalan menyatakan kerap mengimbau pengendara untuk taat peraturan lalu lintas. Selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain karena faktor angin kencang bisa membuat pengendara sepeda motor hilang kendali. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah yang menjadi gudang penampungan anjing digerebek polisi di Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi tangkap 2 pelaku dan menemukan 64 ekor anjing di dalam karung. Polisi menggerebek sebuah rumah di Dusun Trembelang, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilik rumah tak berkutik saat polisi menemukan 64 ekor anjing dalam karung dengan posisi terikat tali di salah satu ruangan. Puluhan anjing ini diduga akan diselundupkan ke wilayah Solo Raya menggunakan truk untuk dikonsumsi. Penggerebekan dilakukan setelah komunitas pecinta anjing membuntuti sebuah truk dari Gilimanuk, Bali. Dari lokasi penggerebekan, polisi mengamankan 2 orang yang diduga pelaku penyelundupan anjing.
Saat diperiksa, mereka mengaku membeli anjing seharga Rp150.000 per ekor dan akan dijual ke pembeli dengan harga Rp200.000. Rencananya akan dikirim ke Solo. Anjing tersebut berjumlah 64 ekor, didapat dari Bali, transit di rumah penampungan Pembelang milik saudara Samiji. Guna proses penyelidikan, sopir dan pemilik rumah kini diamankan tim unit Pitsus Satreskrim Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.